Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang transformator. Nah, transformator itu tuh apa? Dia merupakan suatu piranti untuk mengubah tegangan dan arus bolak-balik tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Nah, untuk konsep kerjanya sendiri ya, dia didasarkan dari arus bolak-balik dalam suatu rangkaian akan menginduksi atau mengimbas GGL bolak-balik pada rangkaian di dekatnya karena adanya induktansi bersama pada kedua rangkaian. Nah, kemudian gambar ini dia menunjukkan transformator yang terdiri dari dua buah kumparan. Ini ya. Nah, bagian sini itu adalah bagian primernya, kemudian yang bagian sini itu adalah bagian sekundernya. Arus yang mengalir di kumparan yang di bagian primernya itu kita sebut dengan IP. Ini adalah arus yang mengalir pada bagian primernya. Kemudian banyaknya lilitan di bagian primernya kita sebut dengan NP. Kemudian nanti ada juga besar tegangan pada bagian primernya kita sebut dengan VP. Nah, begitupun juga yang bagian sekundernya ya. Arus yang mengalir pada bagian sekundernya kita sebut dengan IS. Kemudian banyaknya lilitan pada bagian sekunder kita sebut dengan NS, dan nanti ada ada tegangan pada bagian sekundernya kita sebut dengan VS. Ini ya. Nah, kemudian trafo itu ada berdasarkan tegangannya, dia ada dua macam. Yang pertama itu adalah penaik tegangan atau step up. Nah, ketentuannya gimana? Ketentuannya itu adalah besar VP itu lebih kecil daripada VS. Kemudian NP-nya itu lebih kecil daripada NS. Nah, sebaliknya ya, untuk transformator atau trafo yang penurun tegangan atau step down, maka di sini besar VP-nya itu lebih besar daripada VS dan NP-nya itu lebih besar daripada NS. Kemudian untuk mencari besar NP, NS, VP, VS, IS, sama IP, kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi nanti NP per NS itu sama dengan VP per VS. Atau bisa juga VP per VS itu sama dengan IS per IP. Atau bisa juga NP per NS itu sama dengan IS per IP. Ini ya. Nah, kemudian NP itu adalah jumlah lilitan pada kumparan primernya ya, atau bagian primernya. Kemudian NS itu adalah jumlah lilitan pada kumparan sekundernya atau bagian sekundernya. Kemudian VP itu adalah tegangan primernya, dia satuannya volt. Kemudian VS itu dia tegangan sekundernya, satuannya volt. IP itu adalah kuat arus yang mengalir pada bagian primernya, dia satuannya ampere. Kemudian IS itu adalah kuat arus yang mengalir pada bagian sekundernya, satuannya juga ampere. Nah, untuk contohnya ini contoh pertama. Arus masuk pada sebuah trafo itu sebesar 0,4 ampere. Apabila jumlah lilitan kumparan primer itu ada 1000 lilitan dan kumparan sekundernya itu ada 400 lilitan, hitunglah berapa besar arus sekundernya dan tegangan sekundernya. Berarti yang dihitungkan pertama, berapa besar arus sekundernya, berarti IS-nya ya. IS-nya berapa dan tegangan sekundernya, VS-nya itu berapa. Apabila tegangan primernya itu 110 volt. Nah, jadi pertama tadi yang diketahui kan arus yang masuk ya. Arus yang masuk kan berarti IP-nya itu ada 0,4 ampere. Yang ini. Kemudian yang kedua adalah jumlah lilitan pada kumparan primernya ada 1000 lilitan. Berarti ini ya NP. Kemudian kumparan sekundernya berarti NS-nya itu ada 400 lilitan dan yang terakhir itu adalah tegangan primernya. Berarti VP-nya itu ada 110 volt. Nah, yang ditanya adalah IS dan VS-nya. Nah, kemudian untuk mencari besar IS-nya itu, kita bisa menggunakan persamaan yang di sini tadi. Kita bisa menggunakan yang ini, atau bisa menggunakan yang ini. Nah, tapi lihat dulu yang diketahui apa. Nah, di sini kan kita membutuhkan VP, VS, kayak gitu kan, sama IP. Nah, sedangkan di sini kita membutuhkan NP, NS, dan IP. Nah, yang diketahui di sini adalah NP, NS, dan IP. Berarti kita menggunakan persamaan yang ini. Gitu ya, berarti kita menggunakan persamaan yang sini. Nah,
kita cari besar IS itu kan sama aja IS itu sama dengan NP dikalikan IP dibagi dengan NS. Nah, tinggal dimasukkan aja angkanya. Nanti diperoleh hasil besar IS itu adalah 1 ampere. Nah, ini kita udah punya IS nih. Kemudian kita mau mencari VS. Untuk mencari VS, itu kan kita bisa menggunakan persamaan yang di sini atau menggunakan persamaan yang di sini. Nah, kita bisa menggunakan I-nya atau menggunakan N-nya. Pertama, saya mau menggunakan N-nya. Nah, berarti kita menggunakan persamaan ini ya. NP per NS itu sama dengan VP per VS. Jadi VS itu adalah VP dikalikan NS dibagi dengan NP. Nah, dimasukkan angkanya 110 dikalikan 400 dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 44 volt. Ini VS-nya. Nah, atau kita bisa juga menggunakan persamaan yang ini ya, yang menggunakan arusnya. Jadi IS per IP sama dengan VP per VS. Nanti VS itu adalah IP dikalikan VP dibagi dengan IS. Nah, dimasukkan IP-nya 0,4 dikalikan VP-nya 110 dibagi dengan 1. Nah, IS ini kita peroleh dari hasil yang kita cari tadi. 1 ya. Maka hasil VS-nya juga sama ya, 44 volt. Kita bisa menggunakan persamaannya ini, bisa juga menggunakan cara yang ini untuk mencari besar VS-nya karena variabel N-nya sudah ada dan variabel I-nya juga sudah diketemukan baik untuk yang bagian sekunder maupun untuk bagian primernya. Nah, selanjutnya itu adalah efisiensi transformator. Ini ya. Efisiensi transformator merupakan perbandingan antara daya masukan dengan daya keluaran. Transformator yang mempunyai efisiensi 100% mempunyai jumlah daya yang masuk itu sama dengan jumlah daya yang keluar. Tapi, terdapat beberapa hal yang mengakibatkan besar daya yang masuk ke dalam trafo itu tidak sama dengan daya yang keluar. Di antaranya karena berubahnya energi yang masuk ke dalam piranti menjadi energi panas, sehingga besar daya yang keluar tidak sama dengan daya yang masuk. Kemudian, untuk menghitung besar efisiensi itu kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Nah, efisiensi itu sama dengan daya keluaran dibagi dengan daya masukan atau daya bagian sekundernya dibagi dengan daya bagian primernya atau PS dibagi dengan PP dikalikan 100%. Nah, P itu kan kita bisa menjabarkan V dikalikan dengan I ya. Jadi untuk yang bagian sekundernya berarti adalah VS dikalikan IS, bagian primernya itu adalah VP dikalikan IP, baru dikalikan 100%. Nah, kemudian untuk keterangannya, efisiensi itu satuannya persen, kemudian untuk dayanya, baik itu bagian primer maupun sekunder, di satuannya watt. Selanjutnya, contoh yang kedua. Contoh 2. Sebuah trafo mempunyai arus pada kumparan primer sebesar 0,2 ampere dan arus pada kumparan sekunder itu sebesar 0,4 ampere. Apabila tegangan pada kumparan primer 120 volt dan efisiensi trafo sebesar 90%, hitunglah berapa besar tegangan pada kumparan sekundernya. Nah, di sini yang diketahui kan yang pertama IP itu 0,2 ampere, kemudian IS-nya itu 0,4 ampere, kemudian VP-nya 120 volt dan efisiensinya itu adalah 90%. Yang ditanya adalah berapa besar VS-nya ya. Nah, untuk menghitung VS-nya kita menggunakan persamaan efisiensi ya, karena diketahui efisiensinya itu adalah 90%. Nah, untuk menghitung efisiensi itu kan VS dikalikan IS dibagi VP kalikan IP kali 100% atau daya sekunder dibagi dengan daya primer dikalikan 100%. Nah, tinggal dimasukkan aja kayak gitu kan dari apa yang diketahui ke sini. Jadi kan efisiensinya 90%. Kalikan VS yang kita cari, kemudian IS-nya itu ada 0,4 dan VP-nya itu ada 120 dan IP-nya itu ada 0,2 dikalikan 100%. Nah, ini kan dikalikan 100% ya, 100% kita pindah ruaskan jadi pembagian ya, jadi 0,990% dibagi 100% kan 0,9, sama dengan VS dikalikan 0,4 dibagi 120 kali 0,2. Nanti kita bisa menghitungnya dari 0,9 dikalikan 120 dikalikan 0,2 dibagi 0,4, itu adalah nilai dari VS-nya, atau besarnya adalah 54 volt. Nah, selanjutnya rugi daya. Rugi daya itu adalah selisih ya, selisih antara daya yang masuk ke dalam transformator dengan daya yang keluar dari transformator.
Untuk menghitung besar rugi dayanya, kita bisa menggunakan persamaan ini. PH itu sama dengan PP dikurangi dengan PS. PH itu adalah rugi daya, PP-nya itu daya pada kumparan primernya, PS-nya itu adalah daya pada kumparan sekundernya. Nah, baik PH, PP, dan PS dia satuannya itu dalam watt. Nah, selanjutnya contohnya ini, contoh 3. Sebuah trafo step up digunakan untuk mengubah tegangan dari 110 volt menjadi 220 volt dengan efisiensi 90%. Hitunglah berapa rugi daya apabila kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu 40 watt. Nah, diketahui VP-nya itu ada 110 volt, PS-nya 220 volt, efisiensinya itu ada 90%, dan PS-nya itu ada 40 watt. Yang ditanyakan adalah berapa besar rugi dayanya. Nah, untuk menghitung besar rugi dayanya kan ini ya, PH itu kan PP dikurangi PS, ya kan? Nah, PS-nya kita udah ada sebesar 40 watt. PP-nya udah ada belum? Ternyata belum ada PP-nya. Tapi di sini kita punya VP ya. Nah, jadi PP itu kan kita bisa menghitung VP dikalikan IP. VP-nya udah ada, IP-nya udah ada belum? IP-nya belum ada. Berarti kita cari dulu besar IP-nya. Nah, untuk mencari IP-nya, kita menggunakan persamaan efisiensi. Karena di sini diketahui efisiensinya itu ada 90%. Nah, untuk menghitung besar efisiensi, kita masukkan aja apa yang diketahui ke dalam persamaannya. Jadi efisiensinya kan 90% itu sama dengan PS. PS-nya itu tadi diketahui besarnya 40 watt. PP-nya itu dari ini ya, dari persamaannya di sini ya, VP dikalikan IP. VP-nya kan udah diketahui nih 110. Nah, dikalikan IP, kemudian dikalikan 100%. Nah, nanti dihitung ya. Jadi nanti 100%-nya pindah ruas ke sini. Jadi nanti di sini 0,9 sama dengan 40 dibagi 110 kalikan IP. Gitu. Nanti diketahui besar IP itu adalah 0,404 ampere. Nah, kita udah tahu nih besar IP-nya. Kita masukkan lagi ke persamaannya di sini tadi, gitu kan. Nah, lanjut ke sini ya. Jadi nanti PH itu kan PP dikurangi PS atau VP dikalikan IP dikurangi dengan PS-nya. Nah, berarti PH itu adalah 110 dikalikan 0,4 dikurangi dengan 40. Nah, atau nilai PH-nya itu adalah 4,44 watt. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.